Pertama-tama mari semua kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan kuasa-Nya alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara kajian Akbar Poskomi Fair. Oke, tak lupa juga salawat serta salam kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat perjuangan dari beliau dalam mensyiarkan dakwah gitu, sampai mengestafetkan ke arah kita gitu. Dan semoga kita dapat mengemban dakwah ini dengan baik. Oke. Mungkin perkenalkan dulu ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jagat. Saya dari STMI. Dan saya di sini diamanahkan sebagai pembawa acara dalam acara kajian Poskomi Fair ini. Sebelumnya semuanya terdengarkan suara saya? Gimana? Terdengar suara saya? Dengar, Bang. Terdengar ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, dengan kita buka acara kali ini dengan membaca tilawah dan sari tilawah nih yang akan dibawakan oleh Akhina Ibnu dan Akhina Radif. Nah, untuk Akhina Ibnu dan Akhina Radif sudah stay di sini? Sudah, Bang. Hadir, Bang. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, untuk Akhina Ibnu dan Radif untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin faslil 'adin. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Shadaqallahul Azim. Artinya, dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu benar-benar mengetahuinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berkehendak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Akhina Ibnu dan Akhina Radif yang sudah membuka acara kajian Poskomi Fair ini dengan tilawah dan sari tilawah yang dibacakan oleh Akhina Ibnu dan Akhina Radif. Semoga acara kita pada hari ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita ada sambutan ketua pelaksana dari acara kajian Poskomi Fair ini, yaitu
Ahina Fadil. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di acara kajian Foskomi Fair. Dan tak lupa salawat serta salam yang kita dinginkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Insya Allah kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, di sini saya mewakili panitia kajian Foskomi Fair ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita Ustadz Abu Takeru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Terima kasih juga untuk sponsor kita yang sudah menjadi sponsor dalam kegiatan pada kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Saya mewakili panitia juga memohon maaf kalau pada acara ini banyak sekali kekurangan. Dimaafin ya teman-teman ya. Nah, tema kita pada kajian Foskomi Fair ini adalah mengakhiri hidup tak semudah bunuh diri. Nah, kita tahu nih cara orang dalam menghadapi masalah itu berbeda-beda. Ada orang yang mendapat masalah atau musibah itu bisa meningkatkan imanannya gitu. Jadi lebih beriman, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada juga nih beberapa orang yang jika mendapat masalah atau musibah, dia tuh jadi melakukan hal-hal buruk. Dan ada juga yang sampai mikir, wah kayaknya bunuh diri aja deh. Nah, jadi apalagi sekarang juga kan lagi ada pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang terkena masalah gitu. PKM, ada juga yang di PHK, terus dan lain-lain gitu kan. Nah, dengan adanya kajian ini diharapkan ke depannya kita semua itu sudah memiliki fondasi keimanan yang kuat dalam menghadapi bermacam-macam masalah. Dan juga kita ke depannya itu sudah memiliki tujuan hidup yang jelas gitu. Jadi ketika kita mendapatkan masalah atau musibah, kita nih udah tahu gitu cara untuk mengatasinya, dan kita juga bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ahina Fadil ya yang sudah membuka ya, yang sudah menyambut ya pada acara kali ini. Oke, mungkin untuk selanjutnya ada sambutan dari Mas'ul LDK Foskomi periode 2020-2021 yaitu Ahina Riyad. Untuk Ahina Riyad, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Sebelumnya terdengar gak suara saya? Halo, halo. Terdengar. Dengar ya? Dengar agak keras ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat kesempatan kepada kita semua teman-teman, karena kita masih diberi nafas, masih diberi mata yang sehat, masih diberi udara yang segar ya. Walau dengan kondisi yang seperti ini, PPKM diperpanjang, semoga kita tetap sehat, tetap terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang lagi mewabah ya, terutama COVID nih. Dan tak lupa juga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Abu Takeru telah menyempatkan hadir untuk acara Foskomi Fair kali ini, yang mungkin temanya sangat unik sekali, yaitu mengakhiri hidup tidak semudah bunuh diri gitu kan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dan peserta-peserta
dan panitia yang khususnya ya, yang sudah berjuang dalam keadaan seperti ini untuk terus menjalankan perjuangan kita, perjuangan dakwah kita berjalan di jalan Allah, teman-teman. Ya mungkin kenapa kita bisa, apa ya, bisa mencetuskan sebuah tema yang bisa dibilang sangat luar biasa gitu, mengakhiri hidup tidak semudah bunuh diri. Yang pertama mungkin, eee, ide ini lahir dari keresahan kita para mahasiswa, yang di mana kurang lebih ya, banyak kasus-kasus mahasiswa yang bunuh diri karena skripsinya nggak diterima mungkin, yang skripsinya masih ditahan, sidangnya gagal, semesternya nambah lagi ke semester 9 ya kan. Ya mungkin itu buat stres ya kan, tekanan dari orang tua, yang di mana, "Wah, kamu harus komlot, kamu harus IPK-nya segini-segini." Apalagi kita dalam kondisi seperti PPKM ini, yang di mana mungkin dalam pembelajarannya, ini adalah hal yang baru bagi kita. Ada yang PKL-nya juga kayaknya susah banget, "Ah, mending gue bunuh diri aja deh." Teman-teman, di sinilah kita bahas bareng teman-teman, kita belajar bareng-bareng, yang kita ambil dari kajian ini, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa hidup ini nggak sebatas IPK, hidup ini nggak sebatas sanjungan orang tua atau, sanjungan mertua gitu kan. Kan biasanya ditanya tuh, datang mau ngelamar, IPK-nya berapa Mas? Gitu kan. Ya kita jawab aja aman gitu ya Mas Jagat ya. Ya, mungkin, eee, kita harus tetap semangat dalam menjalani hidup ya, karena balik lagi ke temanya, mengakhiri hidup tidak semudah bunuh diri kawan. Ya mungkin di sini, teman-teman yang ikut lomba nih, apalagi sesuai dengan temanya ya kan, itu banyak itu yang ke-banned itu ya kan, gara-gara, wah ada tema-temanya bunuh diri, itu langsung ke-detect gitu sama Instagram gitu. Nah, tapi teman-teman di sini tetap bisa survive dengan cara ganti-ganti caption atau revisi ulang gitu ya. Ya semoga teman-teman di sini tetap sehat, kalau misalnya keluar stay prokes ya teman-teman ya, karena nggak usah berlama-lama lagi gitu teman-teman, mungkin bisa saya kembalikan ke MC dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya jika ada kesalahan, kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Warahmatullahi sekali ya wabarakatuh. sambutan dari Masul periode 2020-2021 ya. Oke, mungkin untuk tambah berlama-lama lagi ya teman-teman ya. Kita akan langsung masuk aja ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Takairu. Ustadz, udah ready, Tat? Gimana? Oh ya, mungkin sedikit reminder lagi ya buat teman-teman, diharapkan untuk on cam ya, yang bisa on cam. Kalau misalkan yang nggak bisa on cam, bisa langsung PC langsung ke Pak Ici ya, Pak Ici atau ke Novita. Atau yang mau live, silakan langsung di PC aja ke Pak Ici dan Novita ya. Gimana? Untuk teman-teman, gimana teman-teman? Ayo langsung di on cam kan saja teman-teman, biar kita langsung mulai acara ini. Dan untuk namanya tolong yang benar ya, jangan ada yang namanya Kirito. Oke. Format namanya dibenerin lagi, misalkan teman-teman dari universitas mana gitu. Misalkan dari Universitas Undip, boleh Undip apa tuh. Misal dari STMI, boleh STMI apa. Tuh, teman-teman. Di on cam kan dulu ya, teman-teman ya. Sambil teman-teman nunggu on cam, mungkin nanti Ustadznya sambil nunggu juga ya nanti ya. Sambil teman-teman on cam semuanya ya. Ayo, masih banyak nih yang belum on cam nih.
Oh ya, untuk link absensi mungkin teman-teman bisa langsung diisi ya, nanti bakal di-share di grup, kalau nggak di-share di Zoom. Jadi teman-teman langsung stay aja ya di Zoom, kalau nggak di grup WA. Oke. Jadi teman-teman harus diisi link absensinya ya, untuk mengetahui kehadiran teman-teman di acara kajian ini. Oke, mungkin tambah berlama-lama lagi. Kita akan mulai materinya ya. Start ready, start. Insya Allah ready. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Untuk Ustadz Abu Takeru, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Polandia, Korea, Jepang. Itu adalah negara dengan suicide rates yang tertinggi di dunia yang pernah saya nonton. Polandia nomor 1, kemudian Jepang nomor 2, dan Korea nomor 3. Mungkin angkanya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi teman-teman, itulah yang terjadi ketika orang sudah capek dengan kehidupan. Dan kita sangat paham ya, kalau kalian pernah ngedengar tentang Korea aja. Saya pernah ngedengar cuplikan video penjelasan gitu. Namanya apa sih istilahnya? Bukan sosial eksperimen ya, tapi pokoknya mengetahui lebih dalam tentang suatu negara. Itu Jepang. Ayah saya dulu di Jepang. Dan kemudian pas lagi di Jepang itu kata ayah, kalau ada orang nggak sengaja bunuh orang lain, misalnya nabrak nih, nggak sengaja loh, ya bisa jadi yang salah malah orangnya, orang yang ditabraknya yang sengaja, cuman karena ya faktor tertentu akhirnya pihak yang nabrak yang tetap. Ada orang bunuh orang lain dengan nggak sengaja, itu diambil kayak kartu kerjanya, kartu semacam KTP-nya dan sebagainya, sehingga dia nggak bisa lagi hidup di sana. Nyari kerja nggak bisa, kemudian mau kemana-mana kan butuh paspor dan sebagainya, itu tuh nggak bisa. Saya nggak tahu apakah masih berlaku kebijakan itu, tapi yang jelas orang yang digituin pasti dong stres. Kalau harus lanjut hidup nggak bisa kerja. Terus mau ke sini ke situ nggak bisa. Korea yang terkenal dengan artisnya, Korea Selatan, saya nggak sarankan kalian pembenci K-pop dengan memanggil mereka sebagai artis plastik ya, atau kresek, nggak. Jangan bilang kayak gitu. Karena ngejek tuh nggak bijak teman-teman. Lebih baik kita fokus kepada kekeliruannya. Seperti misalnya haram melakukan operasi plastik, haram joget-joget yang dengan gaya yang bikin merangsang para cewek. Begitupun sebaliknya. Ya, kita fokus ngebahas yang itu, jangan ngebahas tentang dasar wajah plastik nggak ada pori-porinya. Baby face, apa baby face? Wajah babi katanya, astagfirullah. Ini macam-macam aja nih orang kalau udah ngomong. Kan kasihan kadang-kadang kita ngejek para K-pop lover gitu, pecinta K-pop apa sih namanya, ARMY itu ya, yang pecinta BTS. Terus mereka ngebales kita, kalian juga para cowok wibu katanya gitu. Pecinta anim dan Jepang-Jepangan. Nah, teman-teman, lihatlah. Kalau kalian pernah ngedengar itu bagaimana artis-artis Korea Selatan, ya,
yang banyak banget fansnya, mungkin puluhan ribu yang nonton sekali live. Tapi ternyata teman-teman mereka hidupnya benar-benar diatur banget sama yang mengkontrak kerja mereka dari semenjak awal pengrekrutan. Kemudian habis itu biaya yang luar biasa besar untuk ngebuat mereka jadi naik daun latihannya, nyewa profesional untuk melatih. Kemudian merekanya pun diatur makannya harus nggak boleh lebih dari sekian kalori. Akhirnya sebagian dari mereka pingsan. Jadi mereka hidupnya benar-benar diatur, nggak boleh ngasih tahu tentang kehidupan pribadi yang berkaitan tentang ini. Kalau berani nantinya bakalan ada cyber bullier yang akan ngebully mereka dan akhirnya sakit hati dan bunuh diri. Ini terjadi, teman-teman. Dan di Korea Utara yang strict banget dengan pendidikan militernya, belajar sehari itu berapa belas jam. Maaf ya kalau misalnya saya keliru negaranya karena saya basicnya bukan IPS, tapi itu yang pernah saya ingat-ingat. Tapi dengan keketatan hidup di sana, ya kayak nggak ada hiburan banget, akhirnya mereka stres dan banyak juga bunuh diri. Kalau Polandia saya nggak tahu alasan detail kenapa banyak yang bunuh diri di sana. Nah, teman-teman semua, ayat tentang bunuh diri di dalam Al-Quran itu indah banget sekaligus serem banget. Saya mau izin untuk ngelihat ini dulu ya, sebentar. Saya lihat cuman biar saya nggak terskip poin-poinnya, maka saya izin untuk melihat lagi. Oke. Mana sih? Nah, ini dia. Coba, Mas Fadil Ihsan, Masya Allah. Dari mana dulu SMA-nya, Mas? Assalamualaikum Ustaz. Salam, Fadil. Dulu SMA-nya di SMA Negeri 12 Depok. SMA Negeri 12 Depok, Masya Allah. Oke, Mas Fadil Ihsan. Kalau cita-cita pengen jadi apa, Mas? Karena sesuai jurusan sistem informasi, mungkin jadi ini ya, ada apa namanya? Jadi yang di bidang itulah. Ya apa itu? Ahli ngoding. Ngoding. Pengen jadi mungkin ngoding ya? Development. Oh gitu. Ya. Programmer ada? IT program. IT ya, yang hubungannya sama IT ya. Ada. Oke, sip. Ya, alhamdulillah. Salah satu saudara saya jadi programmer dan gajinya 60 juta per bulan. Wow. Tapi capek juga. Nah, teman-teman semua, lihat. Is that your purpose of life? Cuman sampai sana, jawabannya kalau orang Islam tuh ya, tujuan hidup tuh keren banget. Jadi gini, coba kalian, saya bukan ngebahas tentang hukum halal atau haramnya ya, karena untuk ngebahas halal atau haram tentunya butuh pembahasan fikih yang lebih dalam. Tapi coba kalian mungkin dulu pernah main game online seperti Mobile Legends, atau sekarang udah mulai nggak terlalu terkenal, atau PUBG, atau kalau dulu di PS1 ada Harvest Moon Back to Nature, atau ada The Sims, mungkin kalian pernah hafal. Dan banyak game-game lagi. Kalau yang RPG, role player game, itu biasanya kita tuh berkutat antara level up atau nambahin uang. Kalau main game The Sims itu nambahin uang. Jadi kita kerja nanti dapat uang lebih, kemudian upgrade rumah lebih gede lagi. Terus habis itu dapat uang lagi, kerja naik pangkat, dapat uang lagi, rumah bisa diperbesar, shower untuk mandi bisa yang pilih paling mahal, nanti kursi pilih yang paling comfortnya paling tinggi. Kalau main Harvest Moon Back to Nature, kalian mungkin tahu nanti kita jualan tanaman dan akhirnya dapat uang, akhirnya bisa nge-upgrade rumah, bisa nge-upgrade barn, bisa nge-upgrade macam-macam tools buat farming. Dan kalau kalian main Mobile Legends, mungkin kita bisa level up atau game-game online lainnya. Dan biasanya emang itu bikin addicting banget ya. Ketika kita ngelihat ini game tuh nambah level, jadi pingin lagi. Keren, makin nambah level, kekuatan makin super. Akhirnya kita pingin nambahin level. Bahkan kalau nggak sabar untuk naik level, kita sampai rela beli gitu. Ya, bayar untuk akhirnya bisa nge-boost untuk naik level. Untuk bisa
nambahin strength, apa ya, kepuasan tersendiri ketika kita nambahin level, ketika kita nambahin uang dan sebagainya. Tapi yakin deh, setelah kita udah mencapai level yang kita inginkan dan kita merasakan wih keren, udah habis itu biasa lagi ujung-ujungnya, ya nggak? Kalau dulu bahkan game The Sims, karena kita memang beda generasi ya. Saya dulu generasi lahir tahun 92. Kita mungkin beda sekitar 7-8 tahunan mungkin, atau lebih bahkan. Cuman dulu saya ingat waktu SD, itu zaman main game The Sims tuh lagi booming-boomingnya. Itu orang-orang hampir satu SD main game yang sama, The Sims. Kemudian habis itu mulai bocor, oh ada cheat-nya loh. Cheat untuk apa? Untuk nambahin uang. Jadi uangnya bisa unlimited. Nah, terus setelah uang unlimited, beli rumah bagus, habis itu ya udah bosen. Dan itulah hakikat kehidupan. Kalian ingin jadi miliarder. Nanti udah jadi miliarder, ya udah biasa. Nggak terlalu ngerasain, dulu perasaan kalau saya sampai situ enak banget ya, tapi pas udah di situ ya udah gitu aja. Kalian ngelihat gunung indah kan dari jarak jauh ya. Tapi pas sudah masuk ke gunungnya ternyata gini-gini aja, cuman ada pohon dan sebagainya, sama-sama aja naiknya capek. Pingin naik puncak gunung. Setelah naik di puncak gunung paling foto-foto, share, posting, udah aja gitu aja. Ada momen di mana di dunia ini walaupun kita punya target yang high, kita punya high expectation, tapi setelah kita sampai ke derajat itu udah hilang nikmatnya. Karena itulah hakikat dunia, dekat. Nikmatnya temporary banget. Sebentar banget. Dan ini berlaku untuk apapun yang ada di dunia kecuali amal soleh. Sekali lagi. Ini berlaku untuk apapun yang ada di dunia ini kecuali amal soleh. Karena amal soleh itu addictingnya nggak akan bikin bosen. Selama kita tahu bagaimana cara nambah porsinya. Itu nanti saya bahas sedikit demi sedikit ya. Tapi coba kita pahami hakikat dunia ini. Dimana kalau ada orang yang misalnya dia target ingin jadi miliarder, kemudian tercapai miliarder tersebut, udah terus habis udah jadi gitu tuh ya apalagi. Sekarang udah jadi miliarder terus mau diapain ya, tinggal nikmatin uangnya. Tapi nanti giliran mau nikmatin uangnya ternyata udah keburu banyak penyakit. Sehingga mau nikmatin buat makan ini itu, wisata kuliner ini itu udah dibatasin. Oh nggak bisa terlalu banyak makan cheesecake, nggak bisa terlalu banyak makan ini. Karena nantinya takut jadi diabetes dan lain-lain. Hotman Paris. Kan sempat ada gambar meme ya, di atas langit ada langit, di atasnya langit, di atasnya langit ada Hotman Paris katanya. Saking kayaknya dia ya. Punya mobil Lamborghini ya. Punya mobil Lamborghini, itu mobil yang keren, mahal, belasan miliar harganya. Terus teman-teman lihat, beliau ketika diwawancara sama Kiai Haji Hotman Paris, aduh saya ini ya stres ya di rumah terus pas COVID. Yang mobil ya di parkiran aja, di garasi terus nggak dipakai. Uang miliaran di tabungan ya nggak saya lihat. Makan dibatesin banget karena udah ada beberapa penyakit yang menyebabkan nggak bisa makan bebas. Tuh kan, itulah dunia teman-teman. Jadi kalau target kita dunia, lebar pisan. Ngartos bukan orang Sunda kalian ya, punten. Lebar tuh apa? Sayang banget. Kalau target kita di situ, saya pengen jadi artis yang level atas. Terus kalau udah jadi artis level atas mau apa? Ada salah satu artis, mungkin artis paling top di Indonesia sekarang ya. Saya nggak mau nyebut namanya. Dia uangnya miliaran. Kalau di YouTube juga dapatnya ya sekitar 3-4 miliar per bulan. Itu dia ngaku kayak gini. Orang-orang bilang kalau aku ini seneng. Tapi jujur aja, sibuknya aku tuh sampai hampir nggak bisa nikmatin hidupku sendiri. Jadwalnya padat banget. Ya Allah. Capek. Itu sehari tidur paling cuma 4 jam, 5 jam. Dan itu hidupnya mayoritasnya buat entertainment, dapat uang, tapi uangnya nggak bisa dinikmatin banget. Nggak bisa dinikmatin banget. Terus buat apa kalau kayak gitu?
kayak nggak ada gunanya jadinya. Makanya teman-teman, akan berbeda orang yang tujuannya sekedar dunia dengan tujuannya akhirat. Dan tolong jangan jadi short-minded, pemikirannya sangat pendek, sempit, sehingga ketika kita ngebahas materi Islam tentang the purpose of life, tujuan hidup, kita langsung endingnya mikir, berarti orang Islam tuh benar-benar kudet banget, bukan kudet istilahnya, benar-benar terbatas banget hidupnya ya, nggak bisa jadi orang sukses ya. Ini orang yang ngomong kayak gini, rata-rata karena nggak paham secara mendalam apa tujuan hidup kita. Oke, kita semua udah tahu orang Islam, bahwasanya the purpose of life, tujuan hidup kita adalah to please Allah, untuk membuat Allah senang, membuat Allah ridho, yakni dengan cara beribadah yang terbaik kepadanya. Allah nggak butuh ibadah kita loh. Tapi Allah nyuruh kita ibadah dan sebagai gantinya Allah akan ngasih kita kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Lihat jelas banget nih ayatnya. Langsung dua ayat ini bergandengan ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku. Ketika dibacain ayat ini, orang yang nggak paham akan bilang, oh Allah nyiptain manusia biar diibadahi ya, berarti Allah butuh manusia ya. Langsung sama Allah dibantah dengan ayat berikutnya, ma uridu minhum mir rizqi, wa ma uridu ayyutaimun. Aku nggak butuh rizki dari mereka, kata Allah. Aku nggak butuh mereka ngasih aku makan, kata Allah. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah, tapi bukan maksudnya tujuan dalam artian Allah butuh, enggak. Tapi Allah menciptakan manusia dan jin, dan Allah kasih mereka tujuan hidup, yakni untuk beribadah kepada dirinya, tapi kemudian Allah beri kepada mereka free will. Free will itu apa bahasa Indonesianya ya? Intinya manusia milih gitu. Walaupun semuanya atas takdir Allah, atas kehendak Allah, tapi manusia, mereka dilihat dari sudut pandang mereka, mereka tuh bisa memilih. Jadi manusia nanti tinggal milih mau taat ke Allah atau enggak. Dan kita udah tahu umat Islam simple, yakni kita hidupnya tuh untuk ibadah ke Allah biar Allah ridho. Mungkin ada yang ngomong gini, kita diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah. Berarti hidup kita sempit banget ya. Kalau gua, tujuan hidup gua pengen jadi bisnismen yang handal. Terus ada lagi yang bilang, tujuan kamu ibadah, tujuan kamu hidup hanya untuk beribadah pada Allah. Kalau aku tujuan hidupnya ingin menjadi bisnis atas, ingin jadi koki profesional. Kalau saya tujuan hidupnya ingin menjadi dokter yang spesialis. Oh, kalau saya tujuan hidupnya ingin menjadi bodybuilder misalnya. Kan ada tuh orang yang emang devoted banget ya hidupnya tuh untuk bodybuilding aja tiap hari, yang ada urusannya memperhatikan nutrisi, ngeliatin kaca, ngeliatin six pack dia, kemudian ngangkat barbel, makan steroid kalau emang butuh dia buat doping obatnya. Lah, mereka nggak paham apa? Emang kalau saya tujuan hidupnya beribadah kepada Allah, saya nggak bisa jadi dokter apa? Emang kalau tujuan hidup saya untuk beribadah kepada Allah, saya nggak bisa jadi penulis yang baik apa? Emang kalau tujuan hidup saya untuk beribadah kepada Allah, saya nggak bisa menjadi koki yang handal apa? Justru, kalau saya, umat Islam kita, tujuan hidupnya untuk beribadah pada Allah, maka target apapun yang kita miliki di dunia ini akan membuahkan benefit ekstra. Aduh Ustadz, bahasanya terlalu berat gimana? Nih saya persimpel. Orang kafir nih, ateis dah. Ya.
Walaupun semuanya selain walaupun agamanya beda-beda, tapi dalam sudut pandang Islam ya udah namanya kafir. Tapi kita ambil orang kafir yang paling kafir deh, yakni ateis. Yang nggak percaya adanya Tuhan. Oke. Orang ateis yang benar-benar cerdas, dia ingin jadi dokter. Kenapa? Dia bilang, karena kalau saya jadi dokter, saya bisa bantu orang banyak, saya bisa benefit untuk banyak orang, katanya gitu. Oke. Mau jadi dokter apa? Saya pengen jadi dokter spesialis dalam semua bidang. Wah, keren banget ini. Multi talented. Dia pengen jadi dokter spesialis, bukan spesialis mata aja, tapi spesialis mata, spesialis kandungan. Jadi kayak dokter umum, tapi semuanya mendalam gitu. Wih, keren. Kita bilang gitu ke si orang ateis ini. Dia nanya ke kita, kamu pengen jadi apa sih hidupnya? Kamu tujuan hidupnya apa? Saya tujuan hidupnya ingin beribadah kepada Allah. Dan saya juga targetnya sama dengan kamu. Saya ingin jadi dokter spesialis yang spesialis di semua bidang. Kayak kamu persis. Dan saya pun ingin ngasih manfaat ke orang banyak. Saya dan kamu nggak ada bedanya dalam hal ini. Cuman bedanya, kalau saya melakukan itu dalam rangka ingin menggapai ridho Allah. Dan dengan saya menggapai ridho Allah itu akan meningkatkan derajat saya kelak insya Allah di dalam surga. Sedangkan kamu ya udah endingnya cuma ngasih manfaat. Kamu ngasih manfaat ke orang banyak terus udah beres. Kalau saya ngasih manfaat ke orang banyak dengan harapan Allah ridho pada saya, dan kalau Allah ridho, Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Semakin saya ngasih manfaat banyak ke orang lain, semakin saya ningkat derajatnya di surga levelnya. Level up ini, tapi level up-nya akhirat. Sama. Jadi jangan kira orang yang tujuan hidupnya beribadah pada Allah, dia jadi nggak bisa punya goal-goal duniawi. Bukan. Justru ketika tujuan hidupnya karena Allah, maka goal-goal duniawinya tuh akan bisa lebih mudah tercapai, dia lebih optimis, dan kalaupun dia gagal, dia tuh nggak akan jadi putus asa. Orang putus asa itu karena nggak ada motivasi kan. Sedangkan orang yang hidupnya benar-benar karena mencari ridho Allah, beribadah pada Allah, gak ada yang namanya putus asa. Karena orang yang beribadah pada Allah dengan sungguh-sungguh, dia berada di bidang apapun, hidupnya akan tetap bahagia. Kita kasih contoh, seorang hamba yang ibadahnya benar-benar baik banget. Dia paham ilmu Islam, dia melaksanakan kewajiban Islam. Lalu Allah takdirkan dia jadi dokter. Dia akan menjadi dokter yang jujur, yang amanah, yang akan berbuat sebaik mungkin untuk membantu pasien. Karena dia sadar, setiap perbuatan dia ngebantu pasien, itu akan membuat Allah senang. Dan setiap dia melakukan pengkhianatan sekecil apapun, Allah akan hisap dirinya. Sehingga karunia dan rahmat Allah dan ridha Allah itu ngebuat dia jadi dokter yang super profesional. Allah takdirkan dia jadi gembel. Maaf ini bahasanya bahasa yang ekstrim ya. Bukan merendahkan manusia, bukan. Gembel dalam artian dia super miskin, nggak punya uang dan sebagainya. Ada orang dia ibadahnya baik banget. Allah takdirkan dia jadi gelandangan. Bukannya dia nggak mau nyari kerja, enggak. Ikhtiar dia jalanin. Tapi ya qadarullah, karena dia nggak punya keterampilan yang banyak, udah nyoba sana-sini ditolak terus. Mau ngejual jasa, misalnya apapun deh yang bisa menghasilkan uang, nggak ada yang mau nerima jasa dia. Akhirnya apa boleh buat, karena perut udah kosong banget, yang bisa dia lakukan cuman ngambilin sampah dari tempat sampah untuk dia makan. Tapi kalau dia benar-benar baik ibadahnya kepada Allah, kondisi dia yang super miskin, super sengsara, itu nggak akan ngebuat dia jadi putus asa dalam hidup. Justru ketika dia ditakdirkan super miskin, dia akan tetap bahagia. Karena dia sadar, kesulitan hidup yang dia rasakan, kalau dia sabar akan membuat Allah ridho, dan Allah akan mengangkat dia derajat di surga. Lihat kan? Ada orang yang ibadahnya bagus, dikasih tubuh yang wow, keren, sehat, bugar,
16 pack, bukan 6 pack lagi, 16 pack bro. Kotak-kotaknya roti sobeknya kebanyakan itu isinya apa ya. Tapi dia badannya keker banget. Ketika ibadah dia super bagus pada Allah, maka kekekaran tubuhnya dia akan pakai itu untuk membantu banyak orang. Membela orang-orang yang teraniaya. Kalau Allah takdirkan dia ibadahnya bagus dan dia sakit-sakitan aja. Tiap hari sakit-sakitnya parah lagi. Sakit parah dan terus-terusan, nggak pernah sembuh. Dia pun tetap akan menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Dengan sakitnya dia sabar dan dia tahu itu akan membuahkan pahala yang besar. Sok sebut aja kalian. Profesi apapun deh. Kemudian kita sematkan profesi tersebut atau kondisi tersebut kepada orang yang ibadahnya bagus. Niscaya itu akan baik. Kalau orang ibadahnya udah bagus, dia mau kaya, hidupnya enak. Dia mau miskin, hidupnya pun enak. Dia mau super ganteng, wajahnya SKPS-nya 10. Tahu SKPS? Satuan kegantengan per second kuadrat, teman-temannya. Jadi ganteng banget nih orang. Dia akan bahagia. Dia mau ditakdirin jelek banget, tumor di wajahnya. Dia pun tetap bahagia dengan kesabarannya. Dia ditakdirin kuat, dia akan bahagia karena dia bisa nolong orang dengan kekuatannya. Dia ditakdirin lemah, dia akan bahagia karena dia sabar. Dia ditakdirin punya orang tua yang baik banget, dia akan sangat bahagia dan syukur pada Allah. Dia ditakdirin punya orang tua yang bejat banget, yang gak pernah baik ke dia kecuali sekedar melahirkan dan ngurus sampai usia 5 tahun, lalu setelah itunya dibiarin aja. Kita nyari uang sendiri, ngamen dan sebagainya. Baik, dia akan tetap bahagia dengan kesabarannya. Karena dia tahu ketika orang tuanya benar-benar jahat pada dia, dan dia sabar, dia nggak melawan, itu akan terus saja level up, level up, level up, level up, level up di surga. Enak teman-teman. Orang yang ibadahnya baik, menghadapi ujian hidup itu akan, manusia yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul yang lebih baik, maka lebih berat juga ujiannya. Nabi terbaik adalah Muhammad SAW. Maka beliau adalah manusia yang paling berat ujian hidupnya di dunia. Tapi beliau, walaupun berat ujian hidupnya, itu nggak membuat beliau putus asa dalam hidup. Justru beliau tetap menjalani hidup ini dengan penuh optimis. Karena beliau tahu semua rasa sakitnya, semua ujian hidupnya akan membuahkan kebaikan di akhirat kelak. Jadi seperti itu teman-teman. Bunuh diri biasanya identik dengan orang yang depresi. Banyak masalah. Tentu kita harus bijak ya. Kalau ada orang yang mau bunuh diri, jangan kita bilang, sok aja bunuh diri. Nanti kamu masuk neraka loh. Kalimat itu benar. Tidak ada salah sama sekali. Karena dia hanya menyampaikan ayat Quran. Namun, penyampaian itu di saat momen yang dirasa kurang bagus, kurang tepat, dikhawatirkan malah membuat orang tersebut semakin depresi. Bahkan bisa jadi ketika misalnya ada orang mau bunuh diri, muslim nih. Kemudian habis itu kita sampaikan, jangan bunuh diri, nanti lo masuk neraka. Akhirnya karena dia saking marahnya, dia bilang, gue nggak takut sama neraka. Nah, gak peduli sama Allah. Oh, jadi murtad dia kalau kayak gitu. Apa sih neraka? Gue nggak percaya adanya neraka. Padahal dulunya dia percaya, tapi saking dia lagi depresinya, kemudian kita ancam, akhirnya dia jadi dibisikin sama setan, dan akhirnya dia murtad, menolak adanya neraka. Kan makin berabe tuh. Jadi kalau ada orang mau bunuh diri, alangkah indahnya kita ngomong kayak gini misalnya, friends, wahai kawan, mungkin kamu punya banyak banget masalah hidup, dan kamu ngerasa nggak ada orang yang peduli sama kamu, tapi jujur loh, saya, itu kalau nggak ngelihat kamu sehari aja di kampus, itu sedih. Mungkin saya nggak pernah ngomong ke kamu, tapi jujur saya tuh perhatian banget sama kamu. Kalimat itu mungkin akan jadi sebab dia nggak jadi bunuh diri, teman-teman. Kalimat-kalimat indah yang seperti itu. Ya, jadi bukan ayat Quran yang salah mengenai orang yang bunuh diri akan masuk neraka, tapi penyampaian kitanya harus nunggu momen yang tepat.
Kalau ada orang depresi pas mau bunuh diri, kita nyamanin dia dulu. Nanti ketika dia udah nyaman, udah mulai nyadar lagi, baru kita sampaikan, wahai kawan, kalau kok tadi jadi bunuh diri, tahu nggak sih ayat tentang bunuh diri, di awal Allah nggak ancam neraka loh. Yuk kita dengar ayat tentang bunuh diri. Di surah An-Nisa Allah berfirman, dengar baik-baik. Ini ayat tentang bunuh diri itu indah banget teman-teman. Kok indah sih? Lihat. Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Coba dengar baik-baik ayat ini. Allah berfirman, janganlah bunuh diri kalian sendiri. Karena Allah tuh sayang pada kalian. Coba bayangin, ini Allah yang bilang. Bunuh diri yang ancamannya neraka, tapi ketika Allah melarang orang bunuh diri, lihat kalimat pertama yang Allah sebutkan adalah Allah tuh sayang sama kalian. Paham gak sih? Baru setelah Allah menyampaikan Allah tuh sayang ke kalian, jangan bunuh diri, baru di situ Allah lanjutan ayatnya, wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Barang siapa yang melakukan perbuatan bunuh diri dengan sengaja, ya, artinya kalau bunuh diri nggak sengaja nggak dosa, teman-teman. Ya, kalian lagi minum Sprite dari kulkas, taunya aki gitu. Aki yang bening nggak sengaja. Itu jangan kalian ketawa, asli itu ada. Waktu saya di Australia ada orang dia ngiranya Sprite, ya minum botol putih, taunya aki, teman-teman, mati itu usia 15 tahun ya Allah. Nah, jadi setelah Allah menyampaikan jangan bunuh diri, Allah tuh sayang, barulah di situ Allah sampaikan, tapi kalau kalian masih lanjut mau bunuh diri, ingat azab neraka. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Saya izin ngelihat lagi, maaf ya sebentar. Yang di sini. Oke. Nah teman-teman, yakinlah nikmat yang Allah berikan ke kita itu jauh lebih banyak daripada musibah. Itu yakin, 100% dijamin. Dulu Urwah bin Zubair, tadi malam ada yang ikut Zoom sama saya ya? Pasti, insya Allah. Ada keponakan dari istri Rasul kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Urwah bin Zubair. Beliau keponakan dari Aisyah. Urwah bin Zubair tuh, kakinya kena tumor, ganas, dan dalam waktu cepat itu udah menjalar, sampai akhirnya para tabib menyarankan harus dipotong nih kakinya. Itu ketika dipotong nggak pakai bius, karena dia nggak mau bius. Zaman dulu anestesinya tuh harus pakai khomer, dia nggak mau minum khomer. Akhirnya digergaji tuh kaki tanpa bius. Digergaji, zerg, 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 ketika sampai ke tulang, terus digergaji, dan akhirnya putus tuh kaki. Setelah kakinya putus, dia bilang apa? Tapi Allah sisakan 3, yaitu 2 tanganku dan 1 kakiku yang lain. Ngelihatnya tuh dari sisi itunya gitu. Dari sisi nikmatnya hidup. Kalian yang mungkin kemarin saya udah kena COVID ya teman-teman. Kalian juga mungkin ada yang udah kena COVID. Alhamdulillah kami sekeluarga termasuk bayi kembar saya usia 4 bulan udah sembuh juga. Dan itu memang serem gitu, serem banget. Teman saya, murid saya tuh ada yang kena COVID gejala berat padahal usianya baru 22 tahunan. Dan kata dia cuma bisa napas sedikit banget. Dan itu cuma bisa pakai mulut. Dan itu setiap kali napas kayak ditusuk-tusuk ininya dadanya, Allah Akbar. Tapi alhamdulillah sembuh juga dia. Itu dia udah ngerasain kayak mau mati aja. Dan teman saya usia 20 tahun, gejala ringan awalnya, nggak ada penyakit sebelum-sebelumnya, dan lama-lama semakin berat dan meninggal. Ada juga yang meninggal di rumah karena nggak mau diobatin di rumah sakit karena mungkin terbawa sama hoax yang katanya dokter-dokter itu campur adukan obat dan akhirnya mati. Pasien-pasien di rumah sakit, padahal yang mati bukan cuma di rumah sakit ya, tapi di rumah juga udah banyak yang meninggal karena COVID. Nah, teman-teman, itu pas kalian kena COVID terus sesak napas,
Berapa hari ya? 14 hari. Terus kalian napas berapa tahun? Udah 18 tahun napas. Dalam. Sekarang diuji dengan COVID yang 14 hari dengan gejala berat. Iya, gejala berat tuh serem banget, teman-teman. Tapi, kita lagi habis ya. Saya dapat waktu sampai jam 2, kata panitia ya. Ketika dapat COVID gejala berat, itu berat banget emang. Nggak kuat. Tapi nikmat Allah ke kitanya selama 18 tahun mau dikemanain tuh? Orang, kalau dia bisa positive thinking, kalau dia bisa fokus untuk ngelihat banyaknya nikmat Allah, misalnya dia nggak akan ngedown sama hidup ini. Saat kalian lagi banyak masalah, coba bayangin, kalian aib diumbar. Misalnya ada yang pernah zina, divideoin sama pacarnya. Terus pacarnya karena udah putus, disebar tuh video zinahnya ke semuanya. Banyak yang nonton, terus kita dibully abis-abisan tuh sama teman kita dan sama fake account dari teman-teman kita. Biasa kalau mau neror pakai fake account beraninya ya. Terus gimana? Kita langsung depresi kan, udah saya mau mengakhiri hidup saya aja. Secara Islam kita tahu kalau kita mengakhiri hidup itu endingnya di neraka. Artinya kalau mengakhiri hidup dengan sengaja, ya neraka balasannya. Dan neraka itu teman-teman jangan main-main ya. Kalau kita hidup di dunianya paling nikmat, itu masuk neraka sekali celupan, mungkin 1 detik, itu semua nikmat hidup di dunia yang pernah kita rasain bakalan lupa. Saking beratnya ujian neraka, siksa neraka yang paling gampang itu berdiri di atas sendal yang terbuat dari api sampai otaknya mendidih. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau misalnya, saya pengen bunuh diri, jangan deh, pokoknya pengen bunuh diri cepat. Itu pas detik bunuh dirinya, jelek. Mungkin nggak sakit bunuh dirinya karena cepat, tapi beberapa detik kemudian itu langsung siksaan demi siksaan yang lebih dahsyat dan nggak pernah hilang sakitnya. Karena semakin detik siksaannya semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat, nggak akan pernah jadi lebih ringan. Dan di neraka tuh nggak akan pernah baal, karena setiap kali tubuh kita udah hancur, dibalikin lagi. Jadi kulit yang baru terus dihantam lagi, habis lagi. Na'udzubillah. Nah, kalau misalnya kita ngadepin ini, ujian hidup, karena COVID dan sebagainya, lalu kita ingat sama nikmat Allah yang banyak, itu malu gitu. Kayak tadi dibeberin aibnya. Terus dia ngerasa, aduh aku udah nggak kuat lagi, udah nggak kuat. Usia lo berapa tahun? 21. Dibeberin aib udah berapa lama? 1 minggu udah malu banget nih. Terus kamu selama dari balik nih ya, karena kalau sebelum balik mah nggak kehitung lah. Kamu balik usia berapa tahun? 12. Sampai sekarang 21. Berarti udah hidup sekitar 9 tahunan. 9 tahun ngelakuin dosa, Allah tutupi. Sekarang 2 minggu dibeberin aibnya. Dan yang namanya badai pasti berlalu. Kemarin yang sempat viral aja. Ya. Selebgram zina katanya. Kita nggak tahu benar tidaknya, tapi dilaporkan sama mantan istrinya kalau dia zina. Abis-abisan, dibully 2 minggu, abis itu udah lewat. Udah nggak jadi pembahasan lagi. Dan kalian jangan ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan nanti masuknya ke gibah. Bisa jadi fitnah kalau emang beritanya itu hanya hoax. Ya. Kita mending diem. Kalau saya sekarang menyampaikan dari sisi hikmahnya, bukan ngebawain berita tadi lagi. Tapi coba lihat, setelah itu badai berlalu udah aja. Sekarang udah nggak dibahas lagi. Udah move on ke hal-hal yang baru. Udah move on ke hal-hal viral yang baru. Sedangkan viral-viral yang sebelumnya udah dilupakan tuh. Masih ingat kisahnya si Audrey yang katanya dicolok waktu dibully. Kemudian dikasih uang 200 juta sama Hotman Paris, 40 juta sama Atta Halilintar, 30 juta sama Ria Ricis kalau nggak salah. Coba ingat nggak? Kalau nggak ingat, seperti itulah yang namanya viral. Padahal itu trending topik dulu 2 tahun yang lalu, sekarang udah dilupain. Nah sekarang bayangin, dibeberin aib 2 minggu, udah malu banget, pengen bunuh diri, 8 tahun, 9 tahun Allah tutupi aibnya, kenapa nggak disyukuri? Kalau kita misalnya teman-teman, dalam kondisi dibeberin aibnya, kemudian kita pengen bunuh diri, dan kita pada saat itu ingat sama nikmat Allah,
Kemudian ketika dibeberin aib ngebuat dia malu sama Allah. Dan dia ngomong gini, ya Allah dibeberin aib di dunia aja udah malu gini. Gimana kalau dibeberin aibnya di hari kiamat, ya Allah aku taubat. Itu makin dia dibully, asal dia sabar dan dia taubat dari dosanya. Sehingga lihat orang yang beriman ketika ibadahnya baik, lalu terjerumus ke dosa misalnya. Lalu ternyata dosanya dibeberkan, ketahuan, dibeberkan, malu, habis-habisan dibully. Kemudian dia taubat. Setelah taubat, itu kalau ada orang yang masih ngebully dia atas dosa yang dia udah taubati, setiap bulian akan menambah pahala, level up, level up, level up lagi di surga. Ya Allah, indahnya orang kalau tahu bagaimana cara hidup yang benar, yakni beribadah kepada Allah. Bikin Allah ridho aja. Dengan kondisi apapun yang kita jalani. Kita sehat, bikin Allah ridho. Kita sakit, bikin Allah ridho. Kita ganteng, bikin Allah ridho. Kita jelek, bikin Allah ridho. Jelek itu dari sudut pandang manusia. Kalau dari sudut pandang Allah itu semuanya indah, teman-teman, ciptaannya itu ya. Kita bugar kuat, bikin Allah ridho. Kita cacat, bikin Allah ridho. Kita ditutupi aibnya, bikin Allah ridho. Kita dibeberin aibnya, bikin Allah ridho. Udah enak semuanya, teman-teman. Enak. Teori enak, prakteknya berat. Ya karena itu terus belajar. Dan mohon pertolongan dari Allah. Oke, karena saya tadi ngisi materinya lebih dari yang dijadwalkan. Karena harusnya mulainya 1:30, tapi tadi jam 1:17 sudah mulai. Jadi saya udah lewat sebenarnya waktunya. Nah, tapi masih ada 2 menit kalau sebelum jam 2. Saya ingin teman-teman di sini sambil ngecek nih, dari 57 orang yang hadir di sini, please teman-teman, saya ingin ngecek yang benar-benar ngedengerin ceramah saya. Saya request ke kalian, please ya jangan keberatan untuk buka aplikasi Instagram teman-teman. Terus saya ingin tahu kalian tuh asalnya dari mana aja sih. Instagram silakan buka Abu Takeru 0 tuh di kolom komentar Zoom udah saya chat ya, Abu Takeru 0. Terus silakan teman-teman follow IG itu. Nggak ada salahnya nge-follow Instagram dakwah karena itu akan jadi pahala buat kalian ketika kalian ngebaca postingan, walaupun kalian nggak nge-like, tapi akan jadi pahala tambahan. Abu Takeru 0 di Instagram. Saya tunggu ya. Siapa aja nih yang udah hadir? Kalau malu pakai akun asli ya, setidaknya pakai fake account kayaknya. Tapi kan nge-follow akun dakwah itu bukan aib ya teman-teman. Abu Takeru 0 di Instagram. Oke, udah masuk sekitar 20 orang, saya masih tunggu. Abu Takeru 0. Kemudian kalau nggak keberatan teman-teman, DM asal SMA kalian. Asal SMA ya, bukan asal kampus. Karena saya tuh senang kalau ada link-link SMA, sehingga saya bisa dakwah di SMA-SMA tersebut. Kalau di Jakarta mungkin teman-teman udah tahu ya, saya udah ngehadirin sekitar 100 sekolah lebih mungkin, baik sekolah swasta, SMP, SMA, negeri di Jakarta yang saya udah datang untuk ngisi tabligh akbar, dan emang antusias mereka untuk ngedengerin ilmu tuh mantep. Dan segala hal yang bikin kita depresi atau jadi lupa sama nikmat Allah. Insya Allah. Saya kira itu sudah tersampaikan semua poin dari tor-tor yang disampaikan oleh panitia. Kalau ada yang saya nggak sengaja miss, bisa ditanya jawab. Oke, monggo kembali ke MC. Alhamdulillah, mantap banget ini pembahasan dari Ustadz ya. Tadi, waduh. Jadi makin tetap ikhtiar ya, tetap ikhtiar di jalan Allah ya. Jangan pernah mudah menyerah ya, apapun yang terjadi pada diri kalian tuh jangan pernah mudah menyerah gitu. Intinya sih seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih teman-teman. Mungkin saya ingin memberitahukan ya bahwa ada nih sponsorship dari dari acara kita, yaitu CAF. Ya. CAF ini udah terkenal lah teman-teman ya. Mungkin bisa langsung di ini ya sama PT Cafe atau gimana? Ada PT CAF di sini? Oke, kalau Mas Jagat. Halo, terima kasih. Ya. Ya, baik. Boleh saya mulai? Boleh, silakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Wijaya dari brand CAF PT Paragon Technology and Innovation. Mohon izin hari ini dan di kesempatan ini kami ingin memperkenalkan sedikit gitu ya kepada teman-teman semuanya eh, yang hadir pada hari ini untuk memperkenalkan brand CAF itu seperti apa dan brand CAF itu apa sih gitu ya. Nah, mohon izin teman-teman dan pertama saya mau berterima kasih kepada teman-teman panitia gitu ya yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa mensupport kegiatan acara webinar pada siang hari ini. Dan alhamdulillah tadi saya juga sudah masuk di sesi sebelumnya bersama Ustadz Abu Takeru. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semuanya gitu ya, dan untuk menjaga diri kita juga nih bagi khususnya untuk kaum Adam gitu ya, bahwa menjaga diri itu bukan berarti ya intinya supaya kita tuh gantengnya tuh diridhoi oleh Allah lah gitu ya. Tadi saya sedikit mengutip dari kata-kata dari Ustadz gitu ya. Dan untuk gimana sih saya supaya kita lebih maksimal gantengnya gitu ya. Jadi namanya CAF ini gitu ya, dari PT Paragon kita menghadirkan gitu ya personal care khusus untuk laki-laki nih gitu. Dan mungkin kalau di sini teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan yang namanya brand personal care untuk atau skincare untuk perempuan, yaitu Wardah. Jadi kita satu PT gitu ya, kita kalau bisa dibilang tuh brotherhood-nya lah gitu ya dari brand Wardah itu sendiri. Nah, aman, alami, dan halal. Dan kita di sini insya Allah mudah-mudahan bisa mengcover gitu ya, memahami bagaimana untuk menjaga diri kita sendiri gitu ya, yaitu dari paket personal care dan ada skincare juga. Jadi paket lengkap nih dari CAF yaitu untuk perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki, bahkan sampai perawatan untuk kulit wajah kita nih gitu teman-teman. Boleh di next saja ya teman-teman kakak-kakak panitia. Oke, jadi untuk di CAF sendiri gitu ya, kita punya personal care. Pertama kita ada yang namanya hair and body wash. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang kalau misalnya cocok banget buat digunakan buat teman-teman ketika mau traveling atau kira-kira misalnya mau pergi keluar gitu ya, tapi nggak mau banyak bawaan yang berhubungan dengan sampo, sabun, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita punya yang namanya hair and body wash teman-teman. Jadi 2-in-1 nih dalam satu produk. Nah, kemudian personal care apa lagi sih yang kita punya, yaitu ada yang namanya deodoran, kemudian kita ada juga yang namanya eau-de-toilette atau bisa dibilang tuh parfumnya gitu ya. Dan teman-teman, kita juga ada yang namanya perawatan untuk menjaga atau kita untuk menumbuhkan rambut atau jenggot kita nih. Nah, mungkin kalau sekarang gitu ya, bagi teman-teman yang sudah mulai punya janggut atau mau menumbuhkan bewok, nah ini cocok banget menggunakan bird care kita, yaitu ada bird serum dan bird oil. Nah, teman-teman semuanya, dari paket personal care kita juga punya yang namanya paket skincare kita nih. Yang pertama yaitu kita ada yang namanya face wash. Nah, buat teman-teman semuanya, face wash CAF ini cocok banget buat teman-teman untuk digunakan gitu ya dengan jenis kulit yang berbeda-beda nih gitu. Karena kalau mungkin kita bisa tahu gitu ya bahwa ada 4 jenis kulit. Pertama ada yang berminyak, berjerawat gitu ya, kulit kering gitu, bahkan ada yang kombinasi nih. Dan ada kulit yang namanya normal. Nah, buat teman-teman semuanya jangan khawatir, CAF menghadirkan semua varian untuk jenis kulit yang berbeda. Nah, kemudian kita ada yang namanya, nah kita baru launching di minggu ini alhamdulillah, ada yang namanya face scrub nih buat teman-teman semuanya yang kira-kira sekarang sudah care gitu ya atau sudah mulai peduli dengan kulit wajahnya. Nah, ini kira-kira ada teman-teman semuanya yang punya kulit wajah itu ada yang namanya noda hitam nih gitu ya. Nah, ini bisa banget dihilangkan oleh yang namanya face scrub dari CAF itu sendiri. Dan teman-teman semua, kita juga ada yang namanya sunscreen moisturizer. Nah, ini sunscreen moisturizer ini cocok banget buat teman-teman semua untuk menemani perjalanan teman-teman, aktivitas teman-teman di dalam rumah maupun di luar rumah. Kenapa? Karena kita ada yang namanya sunscreen moisturizer triple protection SPF 30. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semuanya untuk memproteksi kulit wajah teman-teman dari yang namanya sinar UVA, UVB, dan blue light. Nah,
buat teman-teman kan karena sekarang kita sistemnya banyak banget ya yang namanya ketemu secara virtual gitu ya, webinar dan lain sebagainya. Nah, ternyata sebenarnya pantulan sinar blue light yang ada dari laptop, HP, tablet dan lain sebagainya itu kalau misalnya terpapar ke kulit itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai ada yang namanya bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, untuk itu teman-teman semuanya kita harus proteksi nih gitu dengan yang namanya menggunakan sunscreen moisturizer. Nah, mungkin itu dari beberapa varian gitu ya, personal care dan skincare dari Kaf. Dan buat teman-teman semuanya, kalau kira-kira buat dapetin produk kita ada di mana aja sih? Nah, ini sudah ada gitu ya teman-teman. Kita ada di Watsons, di Guardian, di Century, Danal, Famidi gitu ya. Jadi udah banyak banget, bahkan di e-commerce kita sudah 3 kali bahkan 4 kali top 1 penjualan di Tokopedia. Jadi buat teman-teman semua langsung cek aja yang namanya Kaf Everyday gitu ya, baik di Instagram dan di toko-toko e-commerce kesayangan teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman semuanya jika teman-teman gitu ya mau berkolaborasi gitu ya dengan kami gitu ya, dengan brand Kaf, kami membuka kolaborasi dan kami membuka kerjasama dengan teman-teman semua. Silakan menghubungi kontak person yang sudah tertera di sini dan mungkin nanti bahkan akan di-share juga oleh panitia ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sekarang yang teman-teman yang belum gitu ya menggunakan atau peduli dengan dirinya dengan menggunakan produk-produk skincare dasar gitu ya, seperti sabun cuci muka dan lain sebagainya, sekarang udah mulai aware nih gitu. Sekarang udah mulai care. Nah, buat teman-teman yang sudah care gitu ya menggunakan skincare-nya, nah sekarang udah mulai teredukasi nih gitu kalau jenis kulit kita tuh juga berbeda loh dan variannya juga berbeda. Nah, untuk itu gunakanlah produk skincare yang notabene satu produknya aman gitu ya, menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami dan bahan-bahan yang pastinya yaitu halal gitu ya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa karena produk brand Kaf ini adalah produk lokal gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama dukung untuk produk lokal dan produk halal. Demikian dari saya, terima kasih buat panitia dan terima kasih untuk semuanya. Mohon izin mungkin itu aja presentasi sedikit dari produk atau brand Kaf itu sendiri ya teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, berarti sudah tahuan ya, apalagi tadi bisa dilihat tuh dari Mas Ilham, kelihatan mukanya udah cerah banget gitu. Berarti Kaf ini udah menunjukkan bahwa sudah terbukti gitu, bahwa Kaf ini sudah mantap gitu, bisa mengatasi semua segala jenis kulit ada gitu, mau kulit yang merah, hitam gitu. Oh enggak ya, bukan ya. Oke. Yes, terima kasih buat Kaf ya yang sudah membantu dalam acara Foscomi Fair ini ya, acara kajian dari Foscomi Fair ini gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan buka forum tanya jawab ya. Oke. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung di raise hand ya. Di raise hand kan ya nama dan asalnya dari mana. Oke. Gimana teman-teman? Adakah yang ingin bertanya? Ayo, siapa ini? Oh, Adi Negoro ya. Oke, silakan Adi Ya, Negoro. silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi yang tadi ngasih contoh kan, kalau misalnya ada rekan kita nih yang terasa kayak pengen bunuh diri, terus kita kayak saya ngeliat kamu sehari tuh rasanya gimana gitu, mungkin dunia sepi, dunia hampa gitu kan. Nah itu kan berarti juga kita aslinya pun sebenarnya kita nggak ngerasain seperti itu, apakah kita harus melakukan seperti itu? Kalau kita harus melakukan seperti itu kan berarti kita berbohong, ya nggak sih?
Ya. Nah, itu malah jadi gimana tuh nanti? Itu aja sih pertanyaan saya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanya lagi ntar saya. Makasih sebelumnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Bohong itu diharamkan kecuali dalam 3 perkara. Satu adalah bohongnya suami kepada istri atau vice versa, istri pada suaminya, dengan bohong untuk membahagiakan. Contohnya nih, istri udah masak masakan keasinan, maka suami tetap boleh bilang, ini masakannya luar biasa enak, demi membahagiakan hati sang istri. Bohong kedua yang dibolehkan adalah bohong dalam strategi perang, yakni seorang muslim ketika dia ditangkap sama orang kafir, kemudian dikeluarin rahasia-rahasianya, dipaksa untuk kasih tahu rahasia-rahasiamu. Kita sampaikan tapi ya bohong aja. Ya, bohong aja. Jangan jujur, nggak boleh. Ya, itu strategi perang. Jadi misalnya mereka nanya rahasia kita gini ya kita sampaikan, tapi di datanya dirubah-rubah biar mereka nanti bingung sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah boleh juga berbohong untuk mendamaikan antara 2 orang yang sedang bertengkar. Oke, 2 orang yang sedang bertengkar, yakni ketika misalnya Mas Adi dengan Mas Jagat lagi tengkar. Kemudian saya datang ke Mas Jagat ngomong kayak gini, Mas, tahu nggak? Tadi Mas Adi ngomong ke saya kalau dia tuh nyesel sama kesalahan dia dan dia pengen minta maaf ke Mas Jagat, tapi malu gitu. Kira-kira kalau dia minta maaf bakalan dimaafin nggak sama Mas Jagat? Terus Mas Jagat bilang, iya sih saya juga ngerasa bersalah gitu. Insya Allah bakalan dimaafin. Terus saya ngomong ke Mas Adi dengan kisah yang sama, padahal kan itu trik saya aja. Bikin cerita palsu aja. Akhirnya dipertemukan dan dengan itu jadi damai lagi. Itu diperbolehkan. Inilah 3 bohong yang diperbolehkan yang ada dalam hadis. Nah, adapun berbohong untuk menyelamatkan nyawa, maka ini masuk walaupun tidak ada dalam hadis, tapi ini masuk ke dalam kategori darurat. Masuk ke dalam kategori darurat. Ya, dan itu kalau udah mau mati, udah jelas itu masuk ke kategori darurat, teman-teman. Sehingga tidak bermasalah ketika kita bohong gitu. Atau masa sih kita nggak ada perasaan senang sama teman kita, walaupun sedikit kita. Ya, kita nggak bohong total sih sebenarnya. Pada saat kita ngomong, tahu nggak sih, sebenarnya saya tuh senang, cuman nggak ngomong aja ke kamu. Ya pasti, kita kan di hati kita ada perasaan senang dan cinta kepada sesama muslim. Nggak mungkin nggak ada. Karena kita punya ikatan iman. Sehingga ketika kita bilang, saya tuh senang adanya kamu tiap hari ketemu. Itu nggak bohong sebenarnya. Kalau kita nyadar dari lubuk hati kita yang dalam, walaupun kita nggak terlalu nyadar, tapi yang namanya sesama muslim, itu punya ikatan cinta. Dan itu adalah ikatan iman. Cinta karena keimanan. Seperti itu. Jadi boleh. Walaupun kita nggak ada rasa senang sama sekali sama dia juga, kalaupun emang harus bohong, kalaupun kita bohong, itu masuknya ke dalam kategori darurat. Ya, tapi ingat darurat tuh jangan dikit-dikit ngomong darurat, dikit-dikit ngomong darurat. Jangan. Ya. Karena darurat itu ada kaidahnya. Di antaranya adalah demi menyelamatkan nyawa tentunya. Ya, seperti itu. Semoga terjawab pertanyaan tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana Mas Adi? Apakah terjawab pertanyaannya tadi? Alhamdulillah terjawab. Namun boleh nanggepin sedikit lagi nggak? Boleh, silakan. Saya pernah melakukan hal semacam itu. Pengalaman saya dulu sama rekan saya. Sama rekan saya itu kayak terpuruk gitu loh. Saya takutnya kenapa-napa gitu kan. Saya jadi kayak tempat curhatnya lah. Jadi kayak merangkul dia. Gara-gara khawatir, pikiran saya sih bukan melakukan bunuh diri ya, tapi kayak melakukan penyakitan diri gitu. Kayak misalnya entah itu pakai main silet atau gimana lah. Ya menyakiti diri sendiri ya kan. Nah, tapi gara-gara saya melakukan hal semacam itu, dia seperti kayak agak aneh gitu sama saya, dalam tanda kutip, kok deketnya beda gitu loh. Pasti Takut berasa kayak lah kalau geng. cowok sama cowok itu gimana sih kalau deketnya udah lebih dari ketemu kan aneh gitu kan pasti. Nah, malah jadi hal semacam itu. Nah, untuk menghindari hal semacam itu, apakah saya salah langkah di awal berbohong? Makanya tadi saya nanya gitu loh. Ya, oke. Dalam kondisi itu kalau misalnya ya awal kan niatnya udah baik,
Tapi ketika efeknya malah dia jadi, ih jangan-jangan lo gay deh. Udah kalau kayak gitu ya jangan lagi. Ya karena yang kan kita melakukan action sesuai dengan pertimbangan kita pada saat itu. Ya, adapun outcome dari apa yang kita lakukan yang emang di luar ekspektasi kita, ya itu mah Allah nggak akan menjudge kita gara-gara itu. Niat kita udah baik, outcome-nya berbeda dengan yang diharapkan. Kan kita nggak tahu masa depan. Ya kalau emang ternyata kejadiannya kayak gitu, setelah berbohong udah niat untuk nyelamatin, takutnya dia ya nyakitin dirinya, dan itu sebenarnya udah masuk darurat atau belum, saya agak ragu sih sebenarnya kalau untuk perkara tadi, karena saya pun pernah ngalamin dengan murid saya yang emang suka nyilet-nyilet tubuhnya, tapi saya nggak sampai bohong, saya lebih ke ya nyamanin dia aja gitu, janganlah ya kalau kamu ngerasa nggak ada yang peduli, mau kok peduliin kamu gitu, maksudnya kalau minta bantuan curhat, kalau butuh uang bilang aja ke kayak gitu, jujur mah waktu ngomong kayak gitu ke dia. Nah, tapi ternyata kalau efeknya kayak gitu ya udah jangan diulang lagi berbohong. Pakai cara lain aja yang jujur. Lo butuh apa gitu. Dengan bahasa gaul aja. Jangan terlalu dekat lagi yang nantinya jadi malah dikira sebagai gay. Gitu. Karena ya takut juga sih. Niat baik kayaknya malah dibalas dengan kayak gitu kan. Ya sakit hati gitu. Ya seperti itu. Semoga terjawab ya Mas Adi ya. Jadi perbuatan Mas Terima Adi kasih, Ustaz. sesuai pertimbangan awal sudah bagus, niatnya pun udah bagus. Adapun kejadian itu di luar dugaan kita, ya sudah kalau itu kita tinggal ganti teknik aja. Ada lagi sana kan? Intinya berarti kita pinter-pinter nyari strateginya ya, Ustadz ya. Ya, betul, ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin dari pihak akhwatnya mungkin yang bersedia untuk bertanya. Biasanya akhwat kan sering apa namanya tuh? Nggak pede ya, apa namanya tuh? Saya lupa. Minder. Iya, minder. Kalau bahasa kerennya, bahasa gaulnya apa? Duh, lupa saya. Insecure. Biasanya akhwat tuh insecure. Sampai-sampai, apa ya, sampai-sampai, ya itu, bisa-bisa menjawabkan hal seperti itu. Mungkin adakah yang mau bertanya gitu dari akhwat gitu? Aku insecure nih, Stat. Gitu. Apa? Dia ternyata banyak saingannya. Aku ternyata banyak saingannya gitu. Terus lebih cakep-cakep lagi. Wih, gimana nih? Adakah yang ingin bertanya? Mungkin bisa di raise hand kan saja ya, kalau yang mau bertanya. Oh ya, mumpung ini nih apa? Mumpung ada nih ustadznya nih, siap gitu menjawab. Halo? Ya, halo, silakan. Oh ya, terdengar ya. Boleh nanya gak, Ustaz? Oke, Riyad, boleh silakan. Riyad. Ya tadi murah senyum banget nih Mas Riyad ya. Iya, Ustaz. Emang teman-teman tuh sampai bingung, ini Riyad murah senyum apa emang gila gitu, Ustaz? Gak apa-apa Mas Riyad ya. Bagus. Belum ada yang mau nanya nih, jadi panitianya deh yang nanya. Ya, tadi terkait dengan tema juga ya Ustaz ya. Mungkin ini saya punya teman nih Ustaz. Itu dia juga suka curhat gitu sama saya masalah pribadinya. Salah satunya dia juga broken home, terus ditinggalin orang tuanya dua-duanya. Sampai dia tuh sampai ke tahap kecewa terhadap Tuhan, terhadap Allah. Sampai nggak percaya lagi gitu. Nah mungkin saya juga bingung ya Ustaz ya, karena belum pernah ngerasain kayak gitu. Cuman kalau misalnya saya nggak temenin dia, yang saya takut dia bunuh diri, yang saya takut Ustaz. Apalagi dia orangnya introvert ya kan. Nah, introvert ya. Iya. Mungkin ada saran ya kayak gitu Ustaz. Apa? Kayak kan mungkin kalau kita taunya kayak cuman teori gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar udah dihantam beribu-ribu masalah sampai-sampai dia tuh bilang sebenarnya buat apa sih gua diciptain,
Kalau misalnya ujung-ujungnya Allah cuman kasih gua masalah, bapak gua kabur, ibu gua pergi, gua nggak punya siapa-siapa, terus dua-duanya udah pada punya pasangan masing-masing, benar-benar kalau misalnya dibilang ya, kok kayaknya dilihat juga kita nggak kuat juga hidup kayak gini kayak dia gitu, Ustaz. Benar-benar kompleks, jadi kita juga bingung, aduh gua mau ngasih tahu belum berada di tahap yang sana gitu, Ustaz. Mungkin ada saran yang tepat nggak, Ustaz? Jadi gini, kalau dia wanita, maka minta bantuan ke wanita lagi ya, ke teman wanita kita untuk ngedeketin dia. Tapi kalau dia laki-laki, soalnya gini, kalau misalnya dia perempuan dan Riyad berusaha ngedeketin dia, nanti akan membuka celah baru bagi setan untuk menjerumuskan ke bencana yang lebih dahsyat. Ya, tapi kalau misalnya bencana yang lebih dahsyat bisa ke perzinahan atau sebagainya. Tapi kalau dia cowok dan normal, maka ketika Mas Riyad ngedeketin dia, itu bisa dengan cara pertama, oke lah, kita benci dengan kekafiran dia. Jadi di hati kita harus ada pengingkaran terhadap kekafiran dia. Ketika dia udah nggak percaya sama Allah lagi, maka itu kan udah kafir. Tapi kita jangan frontal, jangan ngomong, hei kafir, hei murtadin, enggak kayak gitu. Karena kalau digituin kan dia kabur nantinya, ya enggak? Jadi pada saat itu kita deketin dia, hangout sama dia, kalau bisa traktir. Ya, butuh waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, kita nggak bahas dulu apa-apa tentang agama, tapi saat kita lagi hangout sama dia, kita bilang pas waktu sholat, saya mau sholat dulu ya. Nggak usah ngajak dia sholat, enggak. Wong dia udah nggak percaya sama Allah. Percuma sholat juga kalau dia udah kafir mah. Jadi yang ada adalah kita makan, kita senang-senang, terus pas waktunya sholat, saya sholat dulu ya, gitu. Nanti lama-kelamaan dia lihat ini orang rajin sholat teman saya dan kelihatan care banget sama saya. Terus nanti lama-lama kita boleh pas orang yang paling parah hidupnya di dunia ini. Coba ambil kisah orang-orang di Suriah, bagaimana mereka itu ibu, bapak, dan anak bayinya disimpan di penjara. Kemudian habis itu sang bayi dikeluarkan dari penjara dan dicincang di depan ibu bapaknya, teman-teman. Kemudian sang ibunya diperkosa sama 100 tentara Syiah Nusairiyah di depan suaminya. Kemudian baru dibunuh semuanya. Nah, sampaikan kisah-kisah tragis. Orang-orang yang hidupnya tuh super duper parah karena di bawah orang yang kena kesengsaraan pasti ada yang lebih sengsara lagi. Dan orang yang paling sengsara tuh Nabi Muhammad SAW. Hidupnya tuh beliau paling sengsara. Tapi ternyata kesengsaraan hidup musibah yang menimpa beliau tidak membuat beliau menjadi suudzon pada Allah. Justru ketika beliau ditimpa kesengsaraan hidup, musibah hidup, kemelaratan dalam kehidupan, yang ada adalah membuat beliau semakin cinta kepada Allah. Karena tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Yakni dengan sabar, dengan ridho, dengan banyak syukur. Ya, pernah nggak sih kalian baca hadis kalau Nabi kita tuh SAW makannya tuh 2 hari sekali doang. Sehari makan, besok tuh udah nggak makan. Lusa baru makan lagi. Pernah nggak kita ngedengar bagaimana ketika beliau diboikot gara-gara mempertahankan tauhid Islam, itu sampai orang-orang yang beriman pada beliau diboikot semua, 1 tahun nggak bisa makan apa-apa kecuali daun. Sampai akhirnya mereka itu sahabat Nabi SAW sampai ketika BAB, kata Ja'far ya, sahabat Nabi SAW mengakui kami sekitar 1 tahun makan daun sehingga kami ketika buang air besar itu seperti kotoran kambing jadinya. Coba sampaikan kisah-kisah di mana Nabi SAW ketika baru lahir ayahnya udah meninggal. Ketika di usia 5 tahun ibunya meninggal. Kemudian hidup sama kakeknya meninggal. Kemudian pamannya pun meninggal. Istri yang dicintai beliau pun ditinggal saat beliau lagi butuh-butuhnya support. Paman beliau ketika lagi dibutuhin banget meninggal juga. Kaumnya yang asalnya mencintai Nabi SAW itu beliau diusir dan mau dibunuh. Kemudian beliau lari ke Taif, berharap Taif mau masuk Islam. Ternyata pas udah nyampe Taif, dilemparin batu. Kalau kita baca kisah kesengsaraan hidup Nabi kita SAW demi menyebarkan Islam. Ini saya hati kita akan plong, wow, I'm nothing, man. Nggak ada apa-apanya nih.
gitu. Tapi nanti sampaikannya di waktu yang tepat. Oke, semoga dimudahkan ya Mas Riyad ya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Oke. Gimana Mas Riyad, sudah terjawab ya tanyaannya tadi? Ya, Mas Jaga. Ya, oke. Mungkin untuk satu pertanyaan kali ya. Untuk buat pertanyaan yang beruntung, siapakah yang... Oke, mungkin dari Fahrana ya. Biar saya bacakan saja, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ingin izin bertanya, apakah orang yang bunuh diri itu memang takdirnya meninggal dengan cara seperti itu, atau gimana ya? Terima kasih. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Kalau mau tahu detail tentang ini, bisa dengerin ceramah saya di YouTube, judulnya Abu Takeru, Rukun Iman ke-6, Takdir. Atau Qada dan Qadar. Silakan bisa tonton. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, teman-teman ya. Tapi untuk jawaban yang singkatnya, saya sampaikan gini. Jadi, nggak ada di dunia ini, camkan baik-baik, oke? Tidak ada di dunia ini yang bukan takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu semuanya takdir dari Allah. Nggak ada yang bukan takdir dari Allah, tuh nggak ada. Semuanya takdir. Termasuk dulu Nabi Zakaria digergaji. Dulu Nabi Yahya dipotong kepalanya, kemudian menurut sebagian sejarah yang pernah saya baca, itu potongan dagingnya dijadiin sop. Gila nggak sih itu si ratu bejatnya yang membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Itu semua takdir, teman-teman. Semua yang terjadi di muka bumi ini, yang baik, yang buruk, itu takdir. Nggak ada yang bukan takdir. Tapi Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Kalau misalnya ada hal yang buruk, ya kita nyatakan itu buruk, tapi Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Contoh aja, Dajjal buruk kan, iblis buruk kan, tapi Allah juga yang mentakdirkan adanya Dajjal. Allah yang menciptakan Dajjal, Allah yang takdirkan Dajjal nantinya akan menyesatkan manusia. Allah juga yang menciptakan iblis, dan Allah pula yang takdirkan iblis menyesatkan manusia. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Apa hikmahnya? Di antaranya manusia jadi bisa banyak-banyak berlindung kepada Allah dari godaan iblis. Dan ketika manusia berlindung pada Allah, memohon perlindungan dari setan, dari iblis, itu akan membuahkan pahala. Ketika Allah ciptakan Dajjal, dan nanti Dajjal banyak nyesatin manusia, ada hikmah besarnya, yaitu agar kita bisa berjuang melawan Dajjal, dan kalau kita mati saat melawan Dajjal, kita akan mati syahid. Jadi ada hikmah yang besar di balik itu semua. Jadi walaupun Allah mentakdirkan kebaikan dan keburukan, tapi kalau dilihat dari sudut pandang Allah, yang ada hanyalah kebaikan. Karena Allah menghendaki hikmah dari kejadiannya, bukan Allah menginginkan keburukan itu sendiri. Mungkin bahasanya agak ngejelimet, iya, karena pembahasan tentang takdir itu berat banget. Kalau saya harus nyerocos itu bisa sampai 1 buku, karena kitab yang membahas tentang takdir itu bisa sampai 600 halaman, cuman takdir doang. Tapi saya berusaha mempersimpel, walaupun agak berat bahasanya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah, walau adalah takdir, udah camkan itu ya baik-baik, oke? Poin nomor 1, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir dari Allah. Titik. Udah paham? Poin selanjutnya, kita hanya tahu takdir yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Kita tidak tahu takdir yang akan terjadi. Saya ulang ya. Kita hanya tahu takdir yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Kita tidak tahu takdir yang akan terjadi. Kalau misalnya kita ada orang nih, dia mau bunuh diri. Oke, belum bunuh diri ya, dia belum bunuh diri. Terus dia ngomong, gue mau bunuh diri ya. Terus habis itu kita ngomong, oh kalau dia bunuh diri itu takdir. Tar dulu, dari mana ente tahu kalau takdir dia bunuh diri? Kan belum terjadi. Kenapa ente nggak balik aja mindsetnya jadi, oh kalau Allah nggak takdirkan dia bunuh diri, dia nggak akan bunuh diri. Jadi
kita nggak bisa menyalahkan takdir atas maksiat yang belum kita lakukan. Kalau misalnya kita menyalahkan takdir atas maksiat yang belum kita lakukan, kacau dunia ini. Kita mau nonton porno misalnya, belum nonton ya, tapi mau nonton porno, langsung kita bilang, kalau Allah takdirin saya nonton video porno, saya bakalan nonton. Akhirnya nonton aja. Kita mau nyuri, belum nyuri. Terus kita bilang, kalau Allah takdirkan aku mencuri, aku pasti mencuri. Nyuri aja. Setelah mencuri, takdir gitu. Enak banget ya. Nanti kita nonjok orang, belum nonjok nih, tapi kita ada niat pengen nonjok wajah dia. Langsung kita ngomong di hati, kalau Allah takdirkan saya nonjok dia, pasti saya akan nonjok dia. Akhirnya kita nonjok. Setelah ditonjok, kita bilang, takdir. Nanti dia nonjok balik. Kok nonjok balik saya? Takdir juga kan. Bingung kan jadinya. Makanya, kalau orang belum bunuh diri, dia nggak bisa bilang kalau takdir saya bunuh diri. Wong belum terjadi. Kan dia nggak tahu takdir masa depannya. Justru harusnya dia positive thinking. Harusnya dia bilang, jangan kalau Allah takdirkan aku bunuh diri, aku akan bunuh diri kok. Harusnya dia rubah mindsetnya jadi gini. Aku udah nggak kuat lagi ingin bunuh diri, tapi insya Allah, Allah yang maha baik akan ngasih aku kekuatan untuk menahan diriku dari perbuatan dosa bunuh diri. Karena dosa bunuh diri itu besar dan aku nggak mau masuk neraka. Harusnya mindsetnya dirubahnya kayak gitu. Ya. Jadi gitu. Nah, untuk detailnya ada ceramah di YouTube. Silakan dalami teman-teman. Saya sering ngadepin pertanyaan ini, ya. Dan nanti ada pertanyaan juga, Ustadz, kalau ada orang nikah kemudian cerai, itu takdirnya gimana? Jodohnya yang mana? Ini muncul dikarenakan belum memahami konsep takdir yang benar secara Islam. Tapi bagus kok mau nanya gitu, justru karena pengen paham kan. Nah, cuman apa boleh buat karena keterbatasan waktu, pembahasan tentang takdir itu kita harus teliti, harus benar-benar harus bersihkan hati kita dari suudzon kepada Allah. Karena kalau kita mau belajar tentang takdir, namun dari awal kita udah suudzon kepada Allah, Allah apa-apaan sih? Nyiptain hambanya terus ujung-ujungnya masukin ke neraka. Kalau dari awal aja udah kayak gitu, jangan harap bisa memahami materi takdir dengan benar. Karena dari awal aja kita telah berbuat buruk kepada Allah yang mentakdirkan. Jadi gimana mau bisa paham tentang takdir? Wong kepada yang mentakdirkan aja kita udah suuzon gitu, udah memfitnahnya. Seperti itu. Semoga bisa memahami. Kalau nggak paham nggak apa-apa karena saya nggak ngarepin bisa paham langsung dengan penjelasan singkat. Itu aja. Oke, terima kasih Ustadz udah jawab pertanyaan dari ini ya, Fahrana ya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih, melalui via chat ya, biar saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya izin bertanya, misalnya saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin nih, untuk membujuk rekan saya, ketika rekan saya ini sedang mengalami fase ingin bunuh diri. Nah, namun pada akhirnya, si rekan saya ini tetap bunuh diri nih. Nah, apakah kita selaku kawan terdekatnya akan terkena dosa tersebut karena kita sudah gagal nih dalam membujuknya untuk mengurungkan niatnya untuk mengakhiri dirinya. Gimana itu, Ustaz? Wa ma anta alaihim bijabbar. Ayat terakhir dari surat 50 baca ya. Surat Qaf, surat 50. Ayat terakhir atau ayat kedua dari terakhir. Kamu bukanlah penguasa atas mereka. Kamu bukanlah orang yang bisa maksa atas mereka. Tugas manusia itu cuman mencoba ikhtiar untuk melarang dari maksiat. Kalau seandainya dia bunuh diri, kemudian kita dapat dosa karena udah gagal ngebujuk dia untuk nggak bunuh diri, berarti Nabi Muhammad SAW juga dosa karena gagal membujuk pamannya untuk masuk Islam. Berarti Nabi Nuh juga dosa karena gagal membujuk anaknya untuk masuk kepada agama tauhid. Enggak dong. Allah nggak akan membebani kita dengan dosa orang lain. Bahkan ketika misalnya seorang ayah, dia udah nyuruh anak wanitanya untuk nutup aurat. Udah diedukasi dari kecil dengan penuh kelemah lembutan. Ketika dewasa udah disampaikan dengan baik. Bahkan dihukum untuk nggak boleh keluar dari rumah kalau nggak mau nutup aurat. Tapi sang anak wanita ini tetap maksa.
Dan di luar kekuasaan ayahnya, kalaupun misalnya didiemin di kamar, nanti dia bisa jerit-jerit, tetangga bisa datang, kiranya ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian bisa mudarat ditangkap polisi sang ayahnya. Ayah ini nggak punya dosa apa-apa atas anaknya. Kecuali kalau ayahnya memang dari kecil mengajarkan anaknya untuk pakai pakaian seksi. Ketika udah mulai balik, didiemin aja. Nggak pernah diedukasi agama. Itu ayahnya dosa. Atau dulunya emang ayahnya kurang dekat sama Islam. Namun ketika anaknya sudah dewasa, sang ayah taubat, dekat sama Islam, dan mulai ingin ngajak anaknya untuk dekat sama Islam. Cuman sang anak nggak mau nutup aurat. Ayah nggak akan dapat dosanya. Ya, ayah nggak akan dapat dosanya. Jadi nggak ada konsep dosaku ditanggung sama ayahku. Nggak ada. Kecuali kalau emang diajarin atau dibiarin maksiat tanpa ada dakwah. Adapun kalau sudah disampaikan dakwah, walaupun baru sekali, maka tanggung jawab ada pada si pelaku dosa tersebut. Bukan pada orang yang nasihatinya. Paham ya? Oke. Oke, jadi Allah tuh nggak pernah nyuruh kita untuk nanggung dosa orang lain ya, Ustadz ya. Ya, betul. Oke, terima kasih ya, alhamdulillah ya Ustadz ya. Tadi udah menjawab semua pertanyaan yang ada gitu dari peserta-peserta kajian Postcomifier ya. Oke, mungkin ada kata-kata penutup kah Ustadz untuk penutup nih dari kajian kita nih. Teman-teman, kita bakalan putus asa dan depresi karena kita sering mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi masalah hidup. Makanya, mulailah bergantung kepada Allah saat kita lagi ada masalah, bahkan saat kita nggak punya masalah. Saat kita nggak punya masalah, dan kita lagi benar-benar kayak ngerasa hebat, ngerasa kuat, bilang ke Allah, ya Allah, jangan biarkan aku kepedean terhadap diriku sendiri, sehingga aku menjadi sombong. Buat hatiku tetap tawadu kepadamu dan tetap hanya bergantung padamu. Dan ketika lagi ada masalah, kita banyakin istighfar dan taubat, kemudian kita katakan pada Allah, ya Allah, buat hati ini bisa merasa ringan terhadap masalah ini, dan tolong aku untuk menghadapi semua problem hidupku. Minta ke Allah. Allah tuh maha baik. Yang kita nggak minta aja kita dikasih. Apalagi yang kita minta. Ya, jadi terus aja doa. Doa, doa. Jangan ngerasa Allah nggak akan ngabulin doa ya. Karena pengabulan doa Allah tuh bisa dengan macam-macam caranya. Bisa dengan ketika udah ending banget, udah di tepi banget, kita udah mau pasrah, ternyata di situ telah dikabulin doa. Atau bahkan bisa jadi ada orang yang sampai mati nggak dikabulin doanya, tapi di akhirat dia mendapatkan pahala yang melimpah ruah karena dia udah berdoa dan berdoa terus walaupun nggak dikabulin di dunia. Itu aja dari AA Rizal. Ya, makasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Ustadz ya, yang udah ngisi kajian Postcomifier ini. Semoga ilmu-ilmu yang Ustadz berikan kepada kita semua dalam mengisi kajian Postcomifier ini bermanfaat untuk kita dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan keimanan kita. Oke, mungkin ada untuk selanjutnya ada pengumuman nih dari lomba yang sudah kita adakan ya, teman-teman ya. Sebelumnya boleh saya pamit nggak? Oke, terima kasih. Ya, kasih ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz sudah datang ya. Oke, ini penentuan yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman semua. Gitu, karena ada pengumuman lomba nih yang akan diumumkan gitu kan lombanya gitu oleh saya sendiri. Kira-kira siapa nih? Oke. Udah pada tahu belum nih siapa nih kira-kira nih? Apakah yang menang lomba itu Mas Riyad? Waduh. Karena alhamdulillah nih yang bakal menang lomba nih bakal mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa gitu dari kita. Oke. Ini pada berdoa aja ya, pada berdoa ya.
Ini nggak ada musik-musik jajang gitu kan ya. Ya dikasih tahu nih kayaknya nih. Bang Sofyan. Bang Sofyan coba Bang Sofyan jajang gitu. Mantap. Oke. Ya, karena musiknya cuma sebentar, berarti kita umumin aja sekarang, oke? Oke, untuk pemenang kaos, selamat untuk Hani Nurul Azahra. Dan untuk pemenang posternya yaitu Ihsan Ali. Mana nih orangnya nih? Coba. Mana suaranya? Hani dulu, Hani. Suaranya mana, Hani? Mohon maaf, Saudara Jagat, itu kebalik, bukannya kebalik itu ya gambarnya? Apa yang gambar kebalik? Atau kata-kata yang salah? Mana? Hani mana, Hani? Coba on voice dulu, on voice. Iya, Kak. Oh iya, gimana nih kesannya nih yang enggak menang lomba? Kayaknya hadiahnya Serem mau juga dikasih. itu posternya. Iya, kayaknya hadiahnya mau dikasih siapa nih hadiahnya nih? Kasih mama, Kak. Wah, berkah ya, alhamdulillah ya. Wih. Pasti teman-temannya Hani bangga kepada Hani, termasuk orang tuanya Hani, karena sudah memenangkan lomba desain poster ya enggak? Dari LDK Poskomi. Selamat ya buat Hani ya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Nih, ini nih yang paling ditunggu nih. Ihsan Ali, ada nggak orang nggak di sini Ihsan Ali? Ada, Kak. Ada ya. Apa nih kesan-pesannya nih Ihsan Ali nih yang udah menang nih lomba kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kesan pesan saya untuk perlombaan kali ini, ya sebetulnya saya juga dari dulu suka ngedit karena sekarang Poskomi ini, tapi gara-gara Poskomi ada acara kayak gini, jadinya saya bisa berkarya lagi gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih pada Poskomi. Alhamdulillah. Kira-kira buat apa nanti hadiahnya mau dikasih siapa aja nih kalau boleh tahu nih Ihsan Ali? Yang pertama mungkin orang tua dulu ya, orang tua, saudara sama teman-teman terdekat gitu. Aduh, kayaknya kayak menang jutaan aja kali ya, banyak banget yang dikasih ya. Udah habis nanti. Oke. Nah, jadi buat pemenang lombanya nanti akan dikasihkan sejumlah uang ya, yang sudah tahu lah semuanya ya. Dan nanti juga ada bingkisan dari kami. Jadi nanti buat teman-teman nih yang sudah tahu gitu siapa yang menang, nanti bisa langsung chat ya ke IG LDK Poskomi aja kali ya mungkin ya melewat DM. Nanti bisa dikasih tahu alamatnya di mana gitu. Nanti bisa langsung dikirim bingkisannya oleh kami gitu. Nah, nanti oh ya, satu lagi ya kalau nggak salah ya, ada pemenang dari pertanyaan. Jadi tadi tuh sebenarnya yang nanya itu dapat hadiah, guys. Waduh, sayang banget nih nggak nanya nih. Tadi aja saya pengen nanya gitu. Ya nanti buat pemenangan nanti bakal diumumkan lagi untuk ini ya, untuk pemenang dari yang nanya di acara kajian akbar Poskomi Fire gitu. Nanti siapa pemenangan nanti bakal diumumin lagi di IG LDK Poskomi dan mendapatkan bingkisan gitu teman-teman. Dan nanti buat pemenang dari yang nanya ini bakal di DM melalui IG LDK Poskomi gitu, oke? Dan untuk selanjutnya mungkin yang buat udah daftar lomba tetap semangat ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan diri teman-teman masih belum menang, tetap sabar lah ya. Tetap sabar dalam mempertahankan gitu kan esensi-esensi dan semangatnya gitu kan. Mungkin kali ini kurang beruntung gitu. Mungkin di next kajian lagi LDK Poskomi bakal ngadain lomba lagi, mungkin teman-teman yang daftar lagi bisa beruntung gitu teman-teman gitu. Dan nanti untuk teman-teman sekalian yang nggak ikut yang nggak menang gitu, yang nggak menang, nanti bakal dapat sertifikat dari kami ya. Ada sudah yang sedang berpartisipasi dalam lomba kajian akbar Poskomi Fire gitu.
Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita ada sesi foto bersama ya yang akan dipimpin oleh Ais ya. Gimana Ais? Ya, boleh Oke. on cam dulu ya, teman-teman. On cam teman-teman semuanya on cam. On cam dulu yuk sebentar, ditunggu. Kita foto bersama dulu. Oke, tunggu teman-temannya yang lain dulu ya. Oke, kita semua on cam dulu ya teman-teman ya. Biar di fotonya makin mantep gitu. Oke, siap-siap. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Ini slide pertama. Selanjutnya untuk slide kedua. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang pakai gaya teman-teman tangannya diangkat semua sambil dikepal di atas ya. Oke, ikutin ya. Ya, 1, 2, 3. Slide kedua dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih buat Ais ya. Ais sudah memimpin foto kita kali ini ya. Oke, mungkin ada doa dari saya. Mungkin teman-teman bisa angkat kedua tangan teman-teman sekaligus bisa menundukkan kepala dari teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa la tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syariatik fawasika Allahumma rabbitaha wa adimuddaha wa hadihasulaha wa dima'asudulaha wa wahdiha subulaha wa amliya binurika alladzi la yahbu wa ashrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkulli alaik wa hi habib marifatik wa mitha ala syahadati fi syabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjut dengan membaca doa kafilatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian mungkin dari saya selaku MC yang untuk menemani acara kajian Foscomi Fair kali ini. Semoga acara kajian Foscomi Fair pada kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah datang dan menghadiri acara kajian Foscomi Fair. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman